Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kalafana bima fihi min at-ta'at wal khalaqi tahdifan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di pagi cerah berkah kita berkumpul silaturahim bersama-sama di majelis ta'lim apa namanya ini? Tazkiyatun Nufus. Ini namanya Al-Islamiyah MTS ya. Al-Marzukiyah. Insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam Tuhan. Jadi ada apa yang itu? MI, MTS. Udah. Oh, Masya Allah, insyaallah mudah-mudahan berkah. Udah berapa tahun ini Ami ya di sini? Udah berapa tahun ini ya madrasah? Masya Allah 1951. MTS-nya? Ya Allah, saya belum lahir gitu ya. Ibu udah pernah lahir kali ya? 51 ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ada Itik punya si kembar bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas, seragam pada baru udah pada lunas. Masya Allah. Ada yang hijau, ada yang merah, pohon hijau, pohon karet, hijau-hijau coklat, telur keket ya. Merah-merah juga ngejreng banget, makan cireng hangat-hangat ngejreng banget. Alhamdulillah. Saya lihat tadi sini acara di mana yang apa sepi banget, waktu pas masuk ramai banget Bu. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya. Saya baru pulang dari umroh nih. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang belum dipanggil Allah panggil ya. Udah dipanggil belum? Udah dipanggil Allah belum? Enggak ketakutan jawabnya ya. Panggilan Allah ada 3. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji umroh, yang ketiga panggilan kematian. Insya Allah mudah-mudahan 5 waktunya ketika Allah panggil segera. Yang kedua insya Allah mudah-mudahan juga kita senantiasa ya Allah berikan rezeki. Yang udah berangkat umroh mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Yang belum mudah-mudahan kalau ada brosur kumpulin baik ke gambar dilihatin biar ada rasa cinta, rasa rindu sama karmain. Ya, sekarang lagi penuh banget tuh. Banyakin baca sholawat, banyakin baca surah-surah pilihan. Terakhir surah tanah dibuka ya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin saya baca banyak banget ini ya, yang sama-sama kami hormati keluarga besar Kiai Haji Marzukiyah yang insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga keluarga besar Haji Husaini dan Haja Iti, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam Tuhan. Juga pimpinan Majelis Tazkiyatun Nufus Kiai Sarahman, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Juga Ustazah Hajah Marhumah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Ustazah Hajah Khairul Bariyah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Ustazah Hajah Ifa, insya Allah sehat, berkah. Dan juga Ustazah Hajah Ati Badriyah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Ustazah Hajah Syarifah Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Dan juga Ustazah Hajah Humairah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Juga Ustazah Hajah Emma Maryam, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Dan juga para ustazah lainnya yang mohon maaf gak bisa saya sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya. Dan juga para pimpinan majelis taklim, para bunda semuanya, mungkin ada ayahandanya tadi saya lihat, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Alhamdulillah. Rumah saya jauh di Depok ya, Kecamatan Cilodong, Silamukti, maka dengan jauh anak-anak lumayan jauh banget. Jadi kesini makan opor anak-anak lumayan gempor banget. Ya, insya Allah sehat, berkah. Ada buah pepaya di atas meja, ketemu bunda semuanya, alhamdulillah rasanya bahagia dalam hati. Makanya mohon maaf saya ketika bicara kalaupun lama, nanti ada panggilan biar kita connect lagi yang iya. Kalau saya panggil ibu-ibu, ibu iya. Ibu-ibu iya, 1, 2, 2 ibu ya. Mohon izin ikan sepat, ikan patil, mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Ibu, ibu-ibu. Alhamdulillah udah anteng ya. Berkat kan udah dapet ya, alhamdulillah. Ada lagi Bu, ibu sautin ibu gitu ya. Ibu gitu ya. Di pengajian banyak ibu, yang kondangan juga, yang arisan juga, yang utang juga, yang gosip juga, ngintipin
suami. Suka berantakin lu makan. Enggak. Paling mindahin doang ya dia. Ngerapiin doang ya. Dan naruhnya di kaos kaki ya. Ibu suka berangkat gak Bu nonton Islam itu indah langsung? Belum ya? Udah pernah ke sono? Mau ke sono Bu? Tapi seragam udah lunas? Udah ada yang undang belum? Belum katanya. Kita latihan dulu tagline-nya ya. Kalau ibu pengen ke sono, saya kasih nomor teleponnya biar ke sono ntar ya. Cuman kudu siap ya. Enak mah kalau ke sono bajunya udah lunas ya. Ayo penting hobinya makan nanas, yang penting dipakai udah lunas. Kalau saya bilang jamaah, ye, oh jamaah, ye, alhamdulillah. Pas bagian alhamdulillah tangannya diangkat dua-duanya. Alhamdulillah. Siap ya Bia? Latihan dulu ya Bia. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pakai cincin belakang agak mau turun begini. Utang udah benar lunas belum ya? Utang dulu katanya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, syukur kita pada Allah, sehat semuanya, berkat semuanya ya Mia. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin bersyukur karena doa kita dijabah Allah. Allahumma barik, rezekinya berkah ya, anaknya berkah ya. Maksudnya apa? Berkah itu ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah baik dan tambah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita istighfar, kosongkan hati kita. Kita sama-sama di sini jadi gelas kosong. Ya, insya Allah mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Sama-sama kita semuanya menjadi hamba Allah yang lemah. Ya, insya Allah mudah-mudahan rasa kita untuk senantiasa tawadhu, rendah hati, Allah ampuni segala khilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi Bunda. Astaghfirullah Rabbal baraya. Semoga Allah mengampuni segala khilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membahas peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, artinya apa nih? Maha suci Allah. Dalam ilmu balaghah ini dikatakan kalimat ijaz namanya. Redaksinya singkat tapi maknanya padat. Harusnya kan subhanallah. Kita kalau misalnya bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kenapa dalam kalimat ini kok lafzul jalalahnya bilang subhanalladzi? Harusnya subhanallah alladzi. Masya Allah, inilah indahnya kata-kata dalam Al-Quran. Jadi ini dalam ilmu balaghah disebut kalimat ijaz. Redaksinya singkat tapi maknanya padat. Tapi tetap, walaupun dibacanya singkat, tapi maknanya tetap hadir. Maha suci Allah. Kenapa awalnya kau menggunakan kalimat tasbih? Karena luar biasa Ibu, ayat-ayat yang lain, mohon maaf, tidak disertakan dengan kalimat tasbih. Tapi dalam bercerita tentang Isra wal Mi'raj, Allah awali dengan kalimat tasbih. Artinya apa? Allah menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kita ini ada dua hukum. Pertama hukum manusia, kedua hukum ilahiyah, hukumnya Allah. Ya, kalau kita ada sebab akibat untuk manusia hukumnya. Itu anaknya akibatnya bisa jatuh karena sebabnya ini lari-lari begitu. Ya. Akibatnya mohon maaf, dia bisa hamil luar nikah karena memang pergaulannya nih, sebabnya ini pergaulan bebas begitu. Ya. Akibatnya kenapa dia bisa masuk mohon maaf rehabilitasi karena memang mohon maaf sebabnya dia narkoba. Ada sebab, ada akibat, itu yang buruk. Yang baik juga ada akibatnya. Akibatnya itu anak cakep banget, bagus nilainya karena dia emang sebabnya belajar. Akibatnya di bocah ada karena sebabnya orang tua menikah. Mau yang baik, mau yang buruk, ada sebab akibatnya. Tapi mohon maaf, hukum Allah gak ada begitu, gak terikat begitu. Bagi Allah mudah, yang mustahil pasti. Kun
fayakun, jadi maka jadi. Coba kalau kita kembalikan kepada sejarah tentang para nabi, yang masya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita tahu api panas apa enggak, Bu? Panas ya, Bu ya. Ibu masuk ke dapur, ya. Kemudian nyalain api itu kompor. Itu amat ya, Bu ya. Kira-kira taruh tangan ibu matang apa enggak? Matang. Kira-kira gosong apa enggak? Gosong. Itu emang begitu sebab akibat. Namanya juga api, begitu. Panas dia jadi gosong ente. Tapi tidak dengan Allah. Bagi Allah mudah. Nabi Ibrahim dikelilingi api yang besar. Kemudian Allah dalam Al-Qur'annya berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim dulunya mah kebakar, kepanasan, karena bagi Allah mudah, kun fayakun, itu api yang panas jadi dingin. Alhamdulillah, hukumnya Allah mudah. Bu, ada lagi. Ini anaknya bocah, masya Allah, ada ibu, ada bapaknya. Gak bisa tiba-tiba bilang ada lah. Tapi bagi Allah mudah. Nabi Isa lahir tanpa adanya bapak. Itu diteliti dari mana aja gak nyambung. Jaka sembung dengan karet gak nyambung, prek. Dan begitu. Wah gak nyambung nih sebab akibat. Orang kita belajar biologi, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa ada sistem reproduksi, kok begini, dia udah belajar gitu. Kok ada ya? Nabi Isa kenapa bisa lahir tanpa adanya ayah? Mohon maaf kalau teliti dari ilmu manusia, aduh, gak nyambung. Tapi bagi Allah mudah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Ibu, ini di luar logika manusia. Peristiwa ini masya Allah luar biasa. Mohon maaf, kita kalau jalan aja ya Allah butuh waktu lama, Bu. Saya kemarin ya Bu ya Allah, ini aja untuk sekarang alhamdulillah ada kereta cepat itu, baru berangkat umroh, berangkat haji. Dari Jeddah menuju Madinah itu yang duduknya 5 jam, naik bis. Itu cuma naik kereta cepat 2 jam doang. Ini baru nyampe dari Jeddah menuju Madinah. Ya Allah, gimana orang-orang dikumpulkan. Ketika Nabi bercerita kepada Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian dia bingung, Muhammad ceritanya begini. Wah, jangan semua dalam karet udah gak nyambung, friend. Udah naik atas bukit. Sebentar Muhammad, engkau cerita saja kepada semuanya penduduk, kemudian nanti engkau bercerita. Sebentar kamu tunggu sini di atas bukit, kemudian dipanggil semuanya warga, dipanggil penduduknya, kemudian Nabi bercerita. Kira-kira gimana responnya? Ada yang percaya, tapi banyak kan yang nggak percaya. Kenapa bisa begitu? Ya Allah, Nabi aja mohon maaf dari Jeddah menuju Madinah itu kalau perjalanannya Bu ya, itu bisa lebih dari seminggu. Nah kita naik bis 5 jam. Naik lagi kereta cepat, apalagi ini peristiwa Isra Mi'raj. Waduh, jangan semua melengkapi, nggak nyambung, Pak. Sehingga ketika dipisahkan semuanya, mohon maaf banyak yang tidak percaya. Tapi ada satu tokoh untuk bisa meyakinkan. Satu tokoh itu namanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian ditanya, ini satu tokoh doang nih, kalau dia benar nih, kalau misalnya Imam Muhammad enggak nyambung, maka benar dia orang yang tidak waras. Tapi ketika ditanya, kita tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, bagaimana menurutmu kisah Muhammad? Katanya begitu. Apa kata Abu Bakar? Seandainya Nabi Muhammad bercerita lebih dari ini, maka tetap aku akan percaya. Maka disebutlah Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Ibu, ini di luar logika manusia. Makanya dari awalnya saja Allah menggunakan kalimat tasbih, Maha Suci Allah. Dengan kalimat ini Allah menjamin kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Insya Allah. Panjang amat ya, sampai sini ya. Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Ibu mohon maaf ya Bu ya, kalau misalnya kita bawa tas tuh, ya, kemudian ke pasar naik motor, jalan naik motor,
Kalau jalan kaki mah bisa lama, bisa beda setengah jam kali ya. Kalau naik motor kan bisa cepet. Ada tuh yang namanya tuh binatang semut masuk ke dalam. Itu semut tadinya pulang dari pasar kita, keluar tuh dari tas. Dia bilang ke teman-teman, saya habis dari pasar. Kalau kita jalan kan berhari-hari ya. Ini mah kagak timbang setengah jam doang. Kira-kira pada percaya nggak tuh? Nggak pada percaya. Lah, nanti jalan. Tapi kalau misalnya saya diperjalankan oleh ibu-ibu sambil saya naik atau menunggangi tasnya, baru itu percaya. Oh begitu. Nah di sini bahasanya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan, berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad yang pasif. Allah yang Nabi Muhammad yang di. Allah yang memperjalankan, Nabi Muhammad yang diperjalankan. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nih sampai kata ini. Bi 'abdihi, bi dengan abdihi, hambanya, hiknya. Ibu, saya pengen tahu tunjuk tangan, mohon maaf ya Bu ya. Yang di sini ngaku sebagai hamba Allah siapa ya? Ada? Yang ngaku sebagai hamba Allah siapa? Kata siapa ya Bu ya? Kata siapa? Kata siapa itu? Kata kita. Saya ngaku sebagai hamba Allah, kata siapa? Kata kita. Mohon maaf, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita langsung diucapkan nilainya rendah. Nilainya rendah. Ibu udah S2? Iya, saya udah S2. Tapi kalau kata itu keluar dari dosennya, rektornya, misalnya Siti Marfuah, maju dia ke depan. Ada Siti Marfuah? S2. Amin ya Allah. Ada Siti Marfuah, mau maaf lahir batin kan cakep ini dia, maju ke depan wisuda, kemudian dipindahin tuh ya tali toganya. Ini namanya apa? Ini predikatnya luar biasa. Beda sama orang yang ngaku-ngaku, karena biasanya kalau ngaku-ngaku keluar dari mulutnya sendiri. Tapi mohon maaf, ketika dalam bahasa ini bi'abdihi, berarti Allah menaruh nama Nabi Muhammad hiknya ini mengakui nilai kehambaan Rasulullah. Benar-benar dia mah hamba. Kalau kita hambanya masih ngaku-ngaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar mau bocah dulu belum beres. Bentar warung belum tutup ini ya. Bocah mana gantiin warung ini ya, suruh jagain gitu. Kan gitu ya. Artinya apa? Nilai hamba kita masih belum ada yang mengakui ya Allah. Tapi kalau Allah sudah mengakui kehambaannya Rasulullah, hablum minallahnya cakep, hablum minannasnya mantap tuh Rasulullah. Makanya Allah menaruh gelarnya Nabi Muhammad yakni hamba. Bi'abdihi-nya ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hablum minallahnya Rasulullah bagaimana? Ibu, nanti udah dapet tiket surga nih, tapi ditegur sama istrinya. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa masih sepertiga malam ini masih bangun lagi buat melaksanakan sholat sunnah tahajud? Kudunya mah kita berduaan, ini masih bayar sholatnya udah dapat tiket surga. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bu, kalau kita bangun malam-malam, bangun malam ya, ngapain kita? Kencing katanya lah, kencing kan biasanya. Ke toilet kan ya? Empis, udah habis empis ngapain? Bobo lagi. Padahal mohon maaf ya Bu ya, kalau kita bangun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sekalipun, mohon maaf itu gak pakai alarm, tapi kita terbangun, berarti alarmnya langsung dari Allah. Kita kebangun, habis itu empis tidur lagi sayang. Ya Allah, ambil air wudu. Makanya bahasanya qiyamul lail artinya apa? Menghidupkan malam, bukan langsung sholat nih. Hidupin dulu otak kita nih, hidupin dulu hati kita. Baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian baca istighfar. Masih belum connect nih. Ini masih belum connect. Baca Quran bentar, belum connect. Baca buku sebentar tentang fikih, tentang hadis bisa. Udah connect, baru bangun laksanakan minimal sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Jangan lagi bilang namanya memperbaharui untuk dawamul wudu. Yang kedua, as-salatu ala waqtiha. Salat ini awal waktu. Karena emang mau azan, kita juga insya Allah mudah-mudahan berusaha untuk salat di awal waktu.
Udah habis adzan, kita dengerin ya Allah. Iya, nikmat banget denger adzan. Kemudian waktu spare adzan sampai iqamah dalam hadis Rasulullah. Mohon maaf ya Bu ya. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan spare waktunya nih sampai iqamah itu spare waktu di antaranya ini nggak ada yang namanya doa yang ditolak oleh Allah, pasti diijabah. Makanya kan kalau begitu udah awal waktu ya nggak Bu, dengerin adzan duduk cakep, udah gitu banyakin doa sampai iqamah baru kita melaksanakan sholat. Insya Allah, mudah-mudahan ya, insya Allah ya Bu ya. Ini kita masuk dalam hati biar berubah, insya Allah. Kemudian apalagi namanya kedua khusyuk yang kedua nih, lagi sholat Allahu Akbar, ya Allah hujan, anak yang dimabak lagi ya, tapi gimana udah kering ini panas pisan ya, hujan, ya Allah angkat apa kagak ya, angkat gak Bu kira-kira, angkat apa kagak, cakep ada yang lanjutin sholat gitu ya. Kalau tuh itu kalau lepek ya kayak udah beda. Ada lagi Allahu Akbar, bocah tidur anteng, ya bangun lagi ya. Satu rakaat lagi nih, ada bangun ya. Gimana ya dalam hati kita ngomong begitu? Ya di atas tempat tidur takut ngegiring jatuh ya beneran ya. Gimana dia melinding jatuh? Ya Allah, kira-kira diangkat nggak bocah? Batalin nggak sholat kita? Kagak, katanya cakep yang lain. Ada lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum. Suara Komina itu ya. Komina ada Komina. Komina. Mana itu Komina? Suara Komina itu ya. Oh, saya mau bayar utang ini. 2 tahun kan saya utang 2 juta. Ini saya bayar sekarang alhamdulillah. Ya Komina. 2 tahun ditungguin belum bayar utang nih. Baru datang pas kita lagi sholat. Kira-kira bagaimana? Bu, Assalamualaikum ada apa kagak? Komina. Kira-kira bagaimana, dibatalin apa enggak? Batalin apa enggak? Kompak banget dibatalin sama sholat. Ya Allah, kira utang lo dibatalin. Ibu, yuk khusyuk sholatnya. Kalau kita khusyuk mulainya dari mana? Dari wudhunya khusyuk. Mulai dari wudhu. Nawaitu du'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Ambil ya wudhu. Kemudian kalau bisa nih mohon maaf ya nih ya, mohon maaf lahir batin. Belajar doa wudhu. Jadi ketika wudhu kita nggak kosong nih pikiran. Basuh tangan udah ada doanya. Basuh yang namanya nih rambut kita udah ada doanya. Telinga udah ada doanya. Kaki udah ada doanya. Udah beres selesai ada doanya. Itu jaga biar khusyuk connect, kita cuma minta kepada Allah. Kita minta ya Allah, ini wajah kita jangan kosong doa. Kita belajar insya Allah ya biar. Yang udah belajar alhamdulillah baca dalam hati. Biar jaga khusyuk kita mulai dari wudhunya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ya Allah, nanti ada saatnya Engkau menghitamkan dan memutihkan wajah ya Allah, maka putihkan wajahku ya Allah. Pas tangan kita basuh nih, 3 kali kita basuh. Kemudian kita sambil doa dalam hati, Allahumma ahfini kitabi biyamini fahasibni hisabai yasira. Ya Allah, nanti akan diberikan buku catatan amal ya Allah. Mudah-mudahan yang terima pakai tangan kanan sambil dibasuh. Allahumma la tuqini kitabi bisyimali wala min wara'i zahri. Ya Allah, jangan pakai tangan kiri apalagi dari belakang punggung kita. Itu berarti ketahuan banyak amal buruknya. Nauzubillah min. Jadi sampai kaki itu ada doanya nih. Insya Allah mudah-mudahan kita baca selesai untuk ada doanya. Jadi menuju salat udah terjaga khusyuknya. Insya Allah. Yang kedua. Yang ketiga apa? Lalainya lalai amal. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang yang salat masih gosip, ada. Ada orang yang salat nggak mikirin utang, ada. Minjemnya memelas, bayarnya malas. Di masa kita yang ngemis-ngemis mintain ya Allah. Ada orang yang salat, ya Allah, tapi ngomongnya nggak cakep.
Kok kasar banget ya? Ada yang sholat tapi ketemu orang, ya Allah buang muka. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sholat dia padahal. Kenapa bisa gitu ya? Karena sholat, mohon maaf, bukan hanya sebatas dikerjakan, bukan hanya sebatas mohon maaf ya Bu ya, dijadikan penyelesaian atau dilaksanakan, tapi sholat kita jadikan sebagai dirikan sholat. Bahasanya kan bukan melaksanakan, tapi mendirikan. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat. Jadi kalau kita dirikan sholat, apa yang ada dalam sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq baru mulai takbir aja, Allahu Akbar, udah nangis baru mulai takbir awal aja udah nangis. Ibu nangis nggak waktu awal takbir? Ada. Bu, ini saya terinjak Bu. Yang ada nangis itu bukan karena kita baca takbirnya, tapi karena kita jadi takbirnya hadir dalam lini kehidupan. Jadi sujudnya ada dalam setiap kehidupan. Itu sholat nilainya dibawa, gerakannya dibawa ketika kita melakukan aktivitas di luar sholat. Insya sholat yang melahirkan yang namanya kita tahu diri, rendah hati. Masya Allah, ternyata kalau Nabi Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Tapi kalau kita sholat itu Mi'raj, karena as-sholatu mi'rajun mu'min. Sholat itu Mi'rajnya orang-orang beriman. Pas sujud kita, ya Allah, Allah dengar. Makanya lamain sujud kita. Minta doa kepada Allah di situ. Beres sholat langsung mau maaf doa, jangan langsung buyar jangan langsung pergi istighfar dulu, zikir dulu, insya Allah. Ibu, orang yang sholatnya diamankan itu takbirnya dibawa, baru takbir aja, mohon maaf ya Bu ya, takbir aja, Allahu Akbar. Bukan cuma pas sholat diucapinnya, tapi nyangkut ke dalam hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu tangga empok tuh, dia jalan-jalan lagi tuh ke Turki. Allahu Akbar. Empok, tetangga empok kemarin baru pulang umroh. Allahu Akbar. Oh, tetangga empok rasanya renovasi rumah tuh 3 tingkat. Allahu Akbar. Empok, tetangga empok rasanya kayak udah beli mobil Alphard. Allahu Akbar. Pada akhirnya, Insya Allah ya, sholat ini Masya Allah melahirkan sifat yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Rendah hatinya, tutur katanya dijaga. Sholat itu doa. Masya Allah isinya semuanya ini zikir, doa-doa kita. Masya Allah. Oke, Insya Allah yang keluar pun juga nantinya baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Bisa. Lihat begini, ya Allah, kerudungnya merah. Baju potongannya kuning, merahnya hijau. Ini udah pegang kalau ngomong. Apa yang kita makan hilang, kita pakai akan cepat rapuh. Namanya baju akan cepat, ya Allah, bisa prediksi berapa lama. Tapi kalau sedekah kita, ya Allah, akan kekal sampai memudahkan kita menuju surganya Allah. Ibu kalau lewat yang namanya kotak amal, maka cari yang paling besar itu lembarannya. Coba jujur ya Bu ya, ada 150, 20, 10 ribu apa 1000 apa 2000? 1000 yang lecak ini ya. Masukin kotak amal lewat, astagfirullahaladzim, udah pas nyampe jauh, alhamdulillah. Ya Allah, ngapa bisa begitu? Padahal inilah yang namanya sedekah. Masya Allah, banyak manfaatnya sedekah. Mudah kita doa untuk diijabah, mengobati yang namanya rasa sakit. Tidak ada yang sakit dengan sedekah, ya Allah mudah. Kemudian juga bala kita dijauhi dan hajat kita terpenuhi, dan juga Masya Allah mudah kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Ada Ustaz Febri ya? Ya, ada Ustaz lagi. Ada lagi acara, ini masa yang ngatur jadwal. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran. Ibu, Syakban ini Nabi paling banyak puasa di bulan Syakban. Maka puasa ya dia, yang punya utang udah bayar, udah nggak ada lagi waktu udah sekarang. Yang punya utang puasa bayar udah sekarang di bulan
bulan Sya'ban udah terakhir. Kemudian perbanyak ngaji, baca Quran. Kenapa? Karena nanti Ramadan kita pengennya, mohon maaf ya Mia, perbanyak Al-Quran. Karena kenapa? Paling banyak pahala didapat dari Al-Quran. Alif lam mim itu bukan pahalanya 3, tapi alifnya aja 10, lamnya 10, mimnya 10. Apalagi Ramadan dilipat gandakan. Apalagi sedekah dibiasain di bulan Sya'ban ini, biar tak terbiasa. Apalagi mohon maaf sholatnya juga, insya Allah. Karena Ramadan ada sholat yang panjang banget tuh. Dari mulai Isya sampai kadang ada sampai jam 8:30, ada yang 9. Itu biasanya nyarinya yang pendek apa yang panjang? Hah? Yang lama apa yang sebentar? Jadi malu saya gitu. Makanya insya Allah biar kita terbiasa mulai dari sholat sunnah rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Kalau Ramadan kan sok ibu, ya ini lama banget, ini betul banget. Tapi kalau dari Sya'ban, padahal harusnya dari Rajab, malah di bulan sebelumnya. Ini udah kesempatan terakhir. Sya'ban dibiasain rawatibnya, Sya'ban dibiasain tahajudnya, duhanya. Biar nanti Ramadan enggak yang namanya kaget. Puasa juga gitu banyakin. Insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan kelancaran. Dan di akhir ini nanti saya pengen mas saling bermaafan ini ya, tasofah. Biar nanti kita semuanya hilang rasa dendam, rasa iri, hilang rasa dengki deh. Kita pengen semuanya masuk surganya Allah, maka saling memaafkan. Insya Allah. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita, khususon taulnya untuk mohon maaf pada saya. Kiai Haji Matsani bin Kiai Haji Marzuki haul ke-13. Kemudian juga Hajah Ici binti Haji Abdul Wahid haul yang ke-5. Kita angkat kedua tangan kita khususan. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah mengampuni segala khilafnya, menerima amal ibadahnya, ditempatkan di Allah yang mulia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir qabrahum rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf lahir dan batin. Ada doa dari Ustazah, jangan bangun dulu ya Mia. Kita tutup, kita sempurnakan ngaji kita dengan doa. Saya dulu Susanti mohon maaf lahir batin. Dipin-upin makan sama terasi, saya ucapkan terima kasih. Dipin-upin bermain galah, maafin kalau saya punya salah. Buang petek makan izin, salah kate maafin aja. Daun saja jangan lupa salah buat keluarga. Ibu Atun ketiban papan, mohon maaf ini pantun sampai kapan? Makan opor, anak-anak kemana gempor banget. Ada itik punya Bang Jabri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.